Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Monik dalam mata kuliah Bahasa dan Budaya Indonesia. Nah, dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, mari untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Diksi menurut para ahli, menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang sedang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata makna yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Lalu menurut Widya Martaya, diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembacanya. Lalu ada pula menurut Andre, diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Menurut Ahmadi, diksi adalah seleksi kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan dan perasaan. Menurut Mustaqim, pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Adapun syarat diksi. Yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim misalnya ialah, yaitu, merupakan, dalam pemakaiannya berbeda-beda. Membedakan makna kata secara cermat, kata yang mirip ejaannya. Misalnya, inferensi atau kesimpulan dan interferensi saling mempengaruhi, syarat atau penuh, bunting, dan syarat yang artinya ketentuan. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern sering diartikan secara subjektif. Canggih, menurut kamus modern, berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, banyak mengetahui, bergaya intelektual. Menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya, dilegalisir seharusnya dilegalisasi. Koordinir seharusnya koordinasi. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya, sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik, karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus. Misalnya, mobil, kata umum Corolla, kata khusus, sedan buatan Toyota. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya, isu, yang berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi, kesudahan, perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin, desas-desus. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab. Berhomofoni, misalnya bank dan bank, ketahanan dan ketahanan. Berhomografi, misalnya apel buah, apel upacara, buku ruas, buku kitab. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya minggu, serapan, dan berenang. Adapun jenis diksi, menurut Haier, makna kata dapat dibedakan menjadi
dua, denotasi dan konotasi. Denotasi yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas, yaitu kata yang bermakna apa adanya atau bermakna sebenarnya, arti secara umum. Contoh, saya makan ayam pagi ini. Makan bermakna memasukkan makanan ke mulut. Ada juga contoh yang kedua, Dodo membeli amplop untuk berkirim surat. Amplop bermakna kantong kertas untuk berkirim surat. Lalu, konotasi bermakna khusus kiasan dipengaruhi oleh aspek sosial, aspek pribadi, dan nilai rasa. Contoh, saya pamit ke kamar kecil. Kamar kecil bermakna jamban atau kamar mandi, bukan kamar yang berukuran kecil. Pejabat itu banyak mendapat amplop. Amplop bermakna sogokan atau uang suap. Lalu ada kata umum dan kata khusus. Kata umum, kata yang memiliki cakupan yang luas, disebut juga dengan superordinat, generik, atau hipernim. Kata khusus, kata yang memiliki cakupan yang lebih sempit dari kata umum, disebut juga dengan hiponim atau spesifik. Contohnya, bunga adalah kata yang bermakna umum. Kata ini memiliki acuan luas atau dapat diperluas menjadi mawar, anyelir, anggrek, dan lain-lain. Hewan mamalia adalah kata yang bermakna umum. Kata ini dapat dibuat lebih spesifik dengan kata sapi, kerbau, keledai, kuda, dan sejenisnya. Sinonim, antonim, dan homonim. Sinonim, dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama tetapi mempunyai bentuk yang berbeda. Sinonim digunakan untuk variasi dalam kalimat, sehingga kalimat tidak terkesan membosankan. Contohnya, kata besar bersinonim dengan kata raya, agung, dan lain-lain. Lalu ada kata cerdas bersinonim dengan kata pintar, cerdik. Penggunaan kata yang bersinonim harus sesuai dengan konteks kalimat yang akan dibuat. Antonim, suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Contohnya, kaya dan miskin. Homonim, dua kata atau lebih yang memiliki bentuk dan bunyi yang sama tapi mempunyai arti yang berbeda. Contohnya, kata bisa yang berarti mampu atau dapat, atau kata bisa yang berarti racun. Selanjutnya, ada kriteria pemilihan kata yang tepat. Hindari kata yang lazim digunakan dalam bahasa tutur. Contoh, nongkrong, gaul, ketawa. Kata-kata yang mengandung nilai rasa sebaiknya dipertimbangkan secara cermat dan hati-hati agar sesuai dengan tempat dan suasana. Contoh, tunanetra, buta, tunarungu, tuli. Wafat, meninggal, mati, mampus. Hindari kata-kata yang tidak lazim dipakai. Contoh, konon, wahai, laskar. Jika akan menggunakan sinonim, gunakan sinonim yang tepat penggunaannya. Gunakan kata secara tepat dan tepat penggunaannya. Sebagai berikut contohnya. Terima kasih. Nah, itu dia materi kita dalam sesi kali ini. Semoga dapat dipahami ya oleh kalian semua dan tetap bersemangat dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.